bagi mereka Gen Z, itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Karena tradisi atau budaya keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, ya, sama sekali bukan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabi semua dimuliakan Allah, berselancar di media sosial memang membuat kami kecanduan untuk waktu yang lama. Barangkali perasaan semacam itu tidak hanya terjadi pada kami, ya. Sebab setiap orang akan mengalami pengalaman yang dimana ketika menggunakan media sosial itu seperti kecanduan, hingga menjadikan media sosial sebagai standar hidup. Ashabiku semua dimuliakan Allah, setiap media sosial itu memiliki keunikan tersendiri dalam menyajikan konten yang diproduksi oleh para penggunanya. Ya, khususnya TikTok yang menjadi media sosial paling digemari oleh Gen Z. Ya, media sosial tersebut menyajikan banyak sekali ribuan bahkan jutaan konten setiap harinya dari berbagai bidang. Ashabiku semua, ada satu konten yang membuat kami memerhatikan cukup lama, yakni ketika sebuah konten TikTok membandingkan pengajian masyarakat yang biasanya diselenggarakan di lapangan, yaitu Nahdiyin, dengan kajian agama yang biasa dilaksanakan di Masjid Wahabi. Ya, kata mereka, ya, beberapa akun TikTok yang kami lihat, ya, penggunanya adalah Gen Z, itu mengatakan bahwa mengikuti pengajian Wahabi membuat mereka lebih tenang. Ya. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok Wahabi menawarkan ketenangan dan ketentraman kepada para pengunjungnya. Hal ini karena menurut mereka, ritual ibadah yang dilakukan oleh kelompok Wahabi, ya, hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Artinya, ya, bagi mereka Gen Z, itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Karena tradisi atau budaya keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, ya, sama sekali bukan ajaran Islam. Ashabiku semua dimuliakan Allah, pada titik tertentu kita perlu khawatir dengan berbagai konten yang diproduksi oleh Gen Z, ya, terkait pilihan keagamaan yang dijalaninya. Sekalipun hal itu merupakan hak setiap orang dalam beragama. Namun perlu digarisbawahi bahwa Wahabi itu cocok tidak di Indonesia. Ya, salah satu misi Wahabi adalah membersihkan ajaran Islam dari praktek bid'ah, khurafat, syirik. Ya, sejak kehadiran kelompok Wahabi di Indonesia ini, ya, mereka memusuhi praktek atau tradisi keagamaan yang sudah lama berkembang di Indonesia. Ya, contoh saja tuh seperti zikir berjamaah, tahlilan, ziarah ke makam, ya, hingga hadrah Banjari. Ya. Puncak dari bahayanya ajaran Wahabi, ya, adalah seruan memurnikan ajaran Islam dengan cara membenturkan ajaran Islam dengan kearifan lokal, ideologi Pancasila, hingga Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, Wahabi mengajak Gen Z, ya, untuk menjadi kader militan yang siap merubah Indonesia dengan ajaran Islam. Ya, sahabiku semua, dari sinilah kita berpikir betapa
bahayanya Wahabi untuk persatuan NKRI. Ya, dan Gen Z ya itu berpotensi besar menjadi kader militan kelompok yang ingin mengubah Indonesia sesuai ajaran Islam yang mereka yakini. Ya. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin ya di tahun-tahun mendatang ya jumlah pengikut Wahabi dari golongan Gen Z akan semakin bertambah. Ya, seiring dengan kian masifnya penetrasi ajaran Wahabi melalui medsos. Ya. Oleh karena itu, ya, penting ya, untuk dicatat ya bahwa tahun 2025 bukan tahun yang tidak memiliki tantangan apapun. Ya, justru sebaliknya. Ya, tantangan dalam melakukan upaya ya, pencegahan pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Ya, seiring dengan banyaknya konten Wahabi yang hadir di media sosial. Ya. Ya, sahabatku semua, tidak hanya itu, ajaran Wahabi ya, berkedok dengan kajian sunnah ya, dan Islam salaf. Ya. Kelompok Wahabi ya, membuat Gen Z itu tertarik ya, untuk mengikuti pengajiannya. Ya. Ya, keberadaan Gen Z yang mengalami krisis identitas keagamaan itu menjadi peluang tersendiri ya, bagi para Wahabi ya, untuk membuat mereka bergabung. Ya. Ya, sahabatku semua dirahmati Allah, dengan merujuk kondisi tersebut, ya penting bagi para ulama, ya influencer agama, ya, ataupun ustadz yang moderat, yaitu mempromosikan ajaran Islam yang ramah ya terhadap banyaknya budaya dan tradisi yang berkembang di negeri kita tercinta ini. Ya. Utamanya di media sosial, TikTok. Ya, penting sekali ya, untuk memperbanyak konten keagamaan ya di media sosial sebagai sebuah ruang jawaban Gen Z yang mengalami krisis identitas keagamaan. Ya, sehingga ya upaya ini ya, bisa menjadi sebuah pencegahan lahirnya pemahaman yang keras, ekstrim, ya, merasa benar sendiri. Ya, sahabatku semua yang rahmati Allah, alhamdulillah ya di media sosial itu ya udah terususnya di YouTube, ya di Instagram, ya sudah banyak ya ustadz-ustadz dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidahkan Al-Imam Asy'ari wa Maturidi, kemudian bermazhabkan Syafi'i, kemudian bertasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Al-Ghazali, itu sudah mulai bermunculan ya alhamdulillah untuk mengkonter pemahaman ya dari kalangan Wahabi, menjawab setiap permasalahan ya. Dan juga alhamdulillah ya seperti itu ada Sani Uye ya, Gus Sani Uye itu beliau luar biasa sekali. Kemudian Apandi, kemudian siapa lagi ya? Ya alhamdulillah sudah banyak tuh ya ustadz-ustadz dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah berani menampilkan diri ya, menyampaikan ilmunya ya untuk masyarakat awam ya, terusnya di media sosial. Dan ya beliau-beliau tersebut bisa kita jadikan referensi dalam beragama dan juga bisa menambah wawasan keilmuan kita, apalagi terususnya di Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Ya, sahabatku semua dirahmati Allah, walaupun ya ada juga ustadz yang kabir, ustadz yang besar ya, seperti Ustadz Abdul Somad ya, itu beliau jelas ya sering gitu menyampaikan ya, mengkonter pemahaman Wahabi sampai Ustadz Abdul Somad dikatakan sesat ya. Kemudian Buya Ar-Razi Hasim ya kan, walaupun ya setiap ulama pasti punya apa namanya sudut pandang yang berbeda lah gitu kan. Nah, kemudian ada Ustadz siapa tuh? Ustadz siapa lagi tuh? Ya. Buya Yahya ya, Ustadz kabirnya. Kemudian lagi ada siapa? Gus Baha ya kan. Kemudian ada lagi Gus Kausar ya, dan alhamdulillah ya itu para ustadz-ustadz aswaja sudah mulai bermunculan
di media sosial. Ya karena selama ini ya kita lihat Wahabi saja itu berseluncur di media sosial ya selama ini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya ustaz-ustaz kita sudah berani ya mengkonter pemahaman mereka tersebut. Ya sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya dari video ini ya, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ya betapa Gen Z di zaman sekarang itu apalagi masalah keagamaan ya mereka kekurangan identitas ya apalagi kalau ngaji modal YouTube ya apalagi kalau ngaji cuman modal baca ya atau lagi cuman modal baca terjemahan tanpa berguru ya, apalagi sekarang itu kan serba instan ya apa-apa ya tinggal buka YouTube tinggal buka Google ya kan tinggal baca sendiri paham sendiri wah itu bahaya sekali ya. Apalagi kalau belajar sama guru yang nggak memiliki sanad, ya, jalurnya entah dari mana, ya. Nah, ya sahabatku semua, rahmati Allah mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.